Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Dinis Naini. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai mendalami puisi. Sebelum kita membahas tentang mendalami puisi, yuk jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, like, share, dan komen. Tahukah kamu apa itu puisi? Menurut Waluyo dalam Dani 2013-9, puisi dalam karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kiasan. Nah, sebenarnya puisi ini adalah satu karya sastra yang sangat populer. Bahkan sering sekali mungkin pernah kita juga lakukan menulis atau membaca dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kata-kata yang indah atau bahasa yang indah, menggunakan makna kiasan. Keindahan pada puisi diraih dengan menyusun tipografi, pilihan kata atau diksi, dan penggunaan gaya bahasa seperti majas, rima, dan irama. Kekayaan makna sendiri tercipta melalui unsur-unsur pembentuk yang dapat memancarkan pesan seperti amanat dan gagasan penggugah. Adapun unsur-unsur puisi. Unsur fisik. Unsur fisik terdiri dari 7 hal. Yang pertama adalah diksi atau pemilihan kata. Yang kedua, imaji atau pengimajinasian. Yang ketiga, kata konkret atau suatu kata yang nyata untuk membangkitkan imajinasi pembaca sehingga pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau kejadian yang dilukiskan penyair. Yang keempat adalah majas atau bahasa figuratif. Yang kelima adalah versifikasi. Nah, versifikasi ini apa sih? Versifikasi adalah semua hal yang bersinggungan dengan bunyi dalam setiap kata, baris, dan juga bait dalam puisi. Selanjutnya nomor 6 yaitu tipografi. Tipografi ini merupakan struktur fisik yang merupakan bentuk puisi seperti halnya bentuk tulisan, di mana bentuk puisi tersebut bisa menggunakan pengaturan baris hingga baris tersebut dimulai dengan huruf-huruf atau ditandai dengan tanda baca setiap tepi kanan atau tepi kiri. Ada yang berbentuk jejak, ada yang berbentuk gambar ataupun dalam bentuk yang biasa. Selanjutnya yakni unsur batin. Unsur batin ini menurut Waluyo adalah tema, perasaan, nada, atau sikap penyair terhadap pembaca dan amanat. Unsur batin merupakan pikiran, perasaan yang diungkapkan penyair menurut Waluyo 1995.247. Nah, unsur batin ini merupakan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Makna puisi ini tersurat di balik unsur fisik. Nah, kalau tadi unsur fisik itu bisa dilihat dari tulisannya, sedangkan unsur batin harus dibaca terlebih dahulu untuk memahami isi dari tema, perasaan, nada, sikap terhadap pembaca dan amanatnya. Nah, apakah kamu pernah atau senang membaca puisi? Ini adalah bentuk cara mengekspresikan diri. Tapi ketika kita membaca puisi, pasti menemukan berbagai hal yang membuat kita bingung, atau bagaimana sih cara membaca puisi yang baik, benar, dan bisa sangat bagus atau bisa maksimal dalam penyampaiannya. Nih, perhatikan ada hal-hal yang harus dipenuhi atau diperhatikan saat membaca puisi. Yang pertama yakni
pasti harus memahami isi puisi terlebih dahulu. Ketika kita sudah memahami isi puisi, maka kita akan tahu maknanya, artinya atau unsur batin dari puisi tersebut, sehingga bisa merasakan isi dari puisi atau maksud dari penyair. Nah, setelah kita memahami isi puisi, barulah kita bisa menandai puisi tersebut untuk menentukan jeda. Ya, setelah jeda kita bisa memberikan suatu ekspresi atau mimik muka, ya. Ketika kita membaca sebuah puisi, haruslah memiliki mimik ekspresi atau penampilan fisik atau juga sering disebut dengan gestur tubuh yang sesuai dengan puisi, supaya diharapkan penampilan puisi tersebut mampu disampaikan dengan baik sehingga penonton bisa juga merasakan apa yang kita rasakan. Nah, mimik ekspresi dan juga gestur atau pantomimik performance penampilan fisik itu harus dengan kesesuaian isi dengan puisinya. Yang ketiga itu adalah lafal dan kelima intonasi atau lagu suara. Lafal yang diucapkan harus jelas, ya, tidak boleh suara kita atau bacaan kita itu tidak jelas, sehingga apa yang kita bacakan, apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh para pendengar atau para penonton. Kemudian intonasi. Intonasi ini berhubungan dengan cepat lambat atau keras lembutnya atau volumenya juga bisa berhubungan dengan hal seperti itu. Maka tidak bolehlah membaca dengan intonasi yang datar atau volume yang kencang dari awal sampai akhir atau terlalu lembut dari awal sampai akhir. Karena ekspresi menggunakan suara atau intonasi ini berpengaruh terhadap rasa yang akan muncul daripada pembaca maupun pendengarnya. Nah, pada poin ke-4 terdapat poin jeda, di mana jeda ini sangat membantu kita dalam membaca puisi. Saat kita memahami isi puisi yang akan kita baca atau puisi yang akan kita tampilkan, pertama kan kita harus memahami dulu isi puisinya, ya kan? Setelah kita pahami, kita baca dari awal sampai akhir berulang kali sampai kita merasakan maksud dan tujuan dari puisi tersebut. Kita juga bisa memberikan tanda untuk mengetahui jeda. Kapan baris tersebut dibaca dengan jeda pendek atau jeda panjang. Nah, dikutip dari Panduan Belajar dan Evaluasi Bahasa Indonesia, Agustinus Indradi dan Y. Adi Prasetya 2005-43, berikut ada 3 tanda jeda dan cara membacanya. Yang pertama, tanda jeda garis miring 1. Ini berarti penyair harus berhenti sebentar untuk bernafas, biasanya di koma atau di tengah baris. Yang kedua, tanda jeda garis miring 2. Berarti penyair harus berhenti agak lama, biasanya di koma yang ada pada akhir baris yang masih berhubungan dengan baris selanjutnya. Jadi setiap baris, akhir baris biasanya ditandai dengan tanda jeda garis miring 2. Yang ketiga adalah tanda jeda garis miring 3. Berarti penyair harus berhenti lama sekali, biasanya di titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, itu 3 tanda jeda yang harus kita bubuhkan ke dalam sebuah puisi yang akan kita baca untuk membantu dalam pengucapan
intonasi, jeda ya, dan membantu dalam kegiatan membaca puisi supaya bisa lebih maksimal dalam pembacaannya. Hal ini akan membantu sekali lagi kita dalam membaca puisi. Nah, mari kita lihat nih cara pembubuhan tanda baca pada puisi yang diberikan dengan tadi 3 hal dengan garis miring 1, garis miring 2, dan garis miring 3. Nah, biasanya pada saat kita membaca puisi di bagian awal ya, kita membaca judul puisi itu posisinya setelah membaca judul berhenti sejenak ya, sekitar 3 atau 2 hela nafas. Baru setelah kita menghela nafas, baru melanjutkan ke pembacaan isi puisi dengan memperhatikan tanda jeda yang sudah dibubuhkan dalam puisi yang akan kita baca. Jangan lupa ketika kita membaca puisi, gestur tubuh ya, posisi kaki, posisi tangan, posisi badan juga menentukan emosi, energi yang akan kita hasilkan ketika kita membaca puisi. Jadi janganlah kaki kita goyang-goyang sehingga nanti posisinya tidak akan memberikan power dalam suara, dalam gerakan ya. Maka itu posisinya harus tegap, nyaman, sehingga memberikan kesan yang pasti kepada penonton. Oh, ini benar-benar nih pembacaan puisinya maksimal dari berbagai aspek yang kita persiapkan dengan matang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.